Aspirasi Jabar, Polres Morotai menang pra-peradilan di PN Tobelo Satreskrim Polres Pulau Morotai Maluku Utara. Dinyatakan menang atas gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Bribka Richard R. Sumaredi di Pengadilan Negeri Tobelo. Pra-peradilan itu berlangsung selama 6 hari digelar di Pengadilan Negeri PN Tobelo terkait kasus pencabulan pemerkosaan terhadap seorang remaja 18 tahun pada Oktober tahun 2021 lalu. Kapolres Pulau Morotai, AKBP Aan Hardiansyah, ketika dikonfirmasi awak media di ruang Polres, mengungkapkan gugatan pra-peradilan oleh Bribka Richard telah ditolak. Lojer melaporkan. Ya, untuk sanksi yang sudah diberikan kepada saudara Richard ini, yang saat ini sudah diputuskan oleh sidang Dewan Kode Etik atau sidang Kode Etik Profesi Polri, itu diputuskan kemarin kan kejadian atau pemecatan, sudah diputuskan, dan itu saat ini dia menjalani sidang pidana umumnya. Ingat, nah, ini statement saya ucapkan di awal supaya nanti kalian ingat di terakhir. Ingat bagi seluruh polisi, anggota kepolisian, ini statement saya. Jadi nanti silakan rekan-rekan rangkum sendiri. Anggota Kepolisian Negara Indonesia itu mengemban atau terikat oleh 3 undang-undang. Undang-undang apa saja? Yang pertama, Undang-Undang Pidana Umumnya. Yang kedua adalah Kode Etiknya, Undang-Undang Kode Etik. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Disiplin. Jadi apabila ada anggota yang melanggar, itu terikat dengan 3 undang-undang. Berarti untuk si Richard sendiri pertama sudah dipecat, Ya, secara tidak terhormat dari 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Disiplin dan Kode Etik. Nah, Undang-Undang Disiplin dan Kode Etik boleh dikumulatifkan mana yang dipakai, tetapi itu tidak akan menggugurkan Undang-Undang Pidana Umum. Siap. Jadi 2 ya yang dihadapi. Banding ke tingkat Polda. Tanggapan untuk dia yang melakukan banding, tanggapan Polres ini. Dicermati. Untuk tanggapan banding terhadap Polres sendiri, ya itu hak asasi, hak prerogatifnya dari Polda. Dari Polda sana terserah untuk memutuskan. Yang penting kami yang ada di Polres ini telah memutuskan dari hasil sidang kode etik tersebut sudah didasari dari fakta-fakta hukum dan juga keterangan-keterangan saksi maupun alat bukti yang telah diatur dalam 184 KUHP, pasal 184 KUHP. Berarti kalau untuk pemecatan secara tidak terhormat sudah dilakukan, tapi belum secara fisiknya realnya. Berarti kalau misalkan untuk pemecatan secara fisiknya kapan? Setelah pidana umum atau? Begini, kita nunggu hasil dari banding. Banding. Nah, jadi artinya pemecatan secara fisiknya ini bisa dilaksanakan secara in absentia. Artinya tidak perlu dihadiri oleh si yang dipecat, itu tidak masalah. Nah, misal sekarang ada anggota yang kabur melarikan diri, dalam hal misal selama 1 bulan lebih dia tidak bertugas, tidak jelas keberadaannya, tidak tahu keterangannya, keluarganya tidak paham dan lain sebagainya, apakah mereka ini harus hadir untuk dilakukan pemecatan? Kan tidak. Nah, tetapi secara prosedural, secara yuridis, hal tersebut sudah dikeluarkan, surat perintah pemecatan itu sudah ada, scan-nya. Jadi untuk hak-haknya dia sampai untuk saat ini haknya dia sudah kami batasi. Ya. Sejak kapan? Sejak November kemarin. Misal adalah seperti tunjangan kinerja sudah kami batasi. Bukan ditahan, kita tidak ajukan. Ya, tetapi untuk gaji ditahan. Manakala nantinya setelah diputuskan itu lebih baik negara yang hutang terhadap Richard daripada Richard yang hutang kepada negara. Itu nggak pasti gagal bayar. Nah, jadi kalau nanti ada hutangnya negara, hak-haknya
Richard yang harus dibayarkan ya akan kita lunasi, kita bayarkan. Tapi untuk saat ini kita tahan. Siap.